الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu nih, rame nih ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya ini udah. Saya malam ini banyak nih kedatangan tamu nih. Sama Bang Aden ya datangnya? Ya Ustaz. Ya, siap. Ada beberapa kawan penasaran. Pas saya penasarannya. Oke baik, jadi kita sapa dulu teman-teman kita, saudara kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, sepertinya malam ini saya banyak nih kedatangan teman-teman saya, saudara-saudara saya. Bertambah lagi teman saya nih yang saya kenal tadi. Bisa saya boleh tahu nih ya nama-nama ini? Kalau Bang Aden, Bang Jamri ini abang ini ikut sama Bang Aden ya? Ya Ustaz. Siapa tadi? Wanto Ustaz. Wanto. Kalau abangnya? Rizal Ustaz. Rijal ya. Abang? Amar Ustaz. Ya, Amar. Perintah ya. Rijal itu laki-laki ya. Rijal. Wanto ini nama orang Jawa. Hanya orang Jawa aja yang mengerti maksud namanya. Oke ya. Jadi mungkin saya biasanya orang yang datang kemari, saudara-saudara saya itu ada hal-hal yang mungkin mau di sharing-sharingkan atau dipertanyakan gitu. Dalam hal ini kita nih semuanya sama aja, kita bercerita-cerita ya Bang ya. Ya, jadi ini mungkin ada yang mau ditanya nih. Siapa nih yang mau bertanya nih? Kira-kira. Oh, Ustaz. Saya ada pertanyaan nih. Ya, kayaknya udah dipersiapkan dari rumah nih ya, dari sebelum kemarin ya. Yang mau saya tanyakan, iya. Kenapa di masa Nabi Muhammad wafat ada istilah khalifah dan sahabat-sahabat Nabi yang 4 itu yang menjadi khalifah? Pertanyaannya gini Ustaz, kenapa hanya 4 sahabat yang menjadi khalifah? Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang sudah berjumpa dengan Nabi ya? Itu dia pertanyaannya. Iya, kenapa ya? Kenapa Bang Aden? Saya tidak tahu. Ini kami datang kemarin. Makanya kami bertanya. Gitu. Jadi memang gini, Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hal itu. Jadi setiap itu masa, berkaitan dengan masa ya. Masa itu dia dikatakan ada masa kenabian. Ya. Setelah masa kenabian ada nanti masa kekhalifahan. Setelah masa itu ada masa mulkan Adhan. Setelah masa itu lagi ada mulkan Jabbaron. Setelah masa itu nanti ada masa di mana masa pemimpin akhir zaman, masa Al-Mahdi alaihis salam. Jadi memang setelah wafatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang ada sahabat-sahabat yang dia meneruskan risalah perihal tentang apa yang sudah diajarkan Nabi, yaitu tentang agama risalah Islam ini gitu. Makanya adalah khalifah-khalifah itu sebagai pemimpin agar semua tatanan itu dia menjadi tetap tertata rapi dengan adanya sosok seorang pemimpin gitu. Jadi itu dia tadi. Makanya setiap khalifah itu ya, itu semuanya sahabat-sahabat Nabi yang sudah dekat dengan Nabi gitu. Jadi kenapanya itu tadi memang itu mau yang sudah sebelum Nabi wafat itu sudah dicakapkan. Makanya mereka itu orang yang diridhoi Allah. Makanya gelar mereka itu secara keseluruhannya radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu, mereka itu orang yang memang diridhoi Allah gitu. Nanti setelah masa Nabi berakhir ya, artinya Nabi terakhir pada kurun masa umat ini atau masa cerita penghambaan itu adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masa Nabi wafat itu sudah tidak ada lagi Nabi gitu. La nabiyya ba'da. Tapi kepemimpinan di dalam suatu cerita itu memang sudah menjadi tanzil karena sudah diucapkan Nabi, itulah salah satunya kekhalifahan itu. Sebenarnya khalifah itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Kenapa dia menjadi khalifah? Alasannya yang kalau menurut sudut pandang saya ya, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang layak. Seperti khalifah-khalifah setelahnya itu, mereka itu sahabat-sahabat Nabi yang layak, yang memegang tonggak pada saat penerusan apa yang sudah diperjuangkan Nabi di masa hidupnya. Mereka itulah orang-orang yang sudah berjuang bersama Nabi. Artinya mereka sudah lama bersama Nabi itu, mendampingi Nabi, banyak mewarisi ilmu dari Nabi Allah itu. Makanya mereka diberilah julukan-julukan. Artinya mereka sudah mendapatkan gelar-gelar. Seperti Sayyidina Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq? Apakah keyakinan sahabat-sahabat lain tidak seyakin Sayyidina Abu Bakar gitu? Kan timbul pertanyaan. Jadi gelar itu memang langsung Nabi yang memberikannya. Jadi disitulah pemahamannya itu bahwasannya itu orang-orang yang khusus yang dia dipilih dengan kelayakan, kemampuan selama dia berjalan mendampingi perjuangan nabinya. Baru setelah Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar, digelar dengan Al-Faruqnya gitu, yang dia dapat membedakan antara hak dan yang batil. Memang dikenal Sayyidina Abu Bakar dengan Siddiqnya, dia dapat meyakini karena dia salah satu orang yang pertama masuk ke dalam Islam bersama Nabi gitu. Dia yang meyakini pada kala itu mengajak kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah gitu. Maka digelarlah dia dengan As-Siddiq, dia dapat meyakini apa yang dia yakini juga gitu. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Faruq, dia dapat membedakan antara hak dan yang batil. Memang keadilan Sayyidina Umar ini dia sangat dikenal, sangat dikenang di kalangan Islam di masa itu dan di luar dari yang tidak beragama Islam juga gitu. Dia dapat berlaku adil dengan hukum yang dia ketahui gitu. Nah gitu. Tidak ada orang merasa terzalimi lah bahasanya, karena saking adilnya makanya dijuru dengan Al-Faruq. Kan
menjadi pertanyaan, apakah sahabat lain tidak bisa berlaku adil seperti Sayyidina Umar? Cuman karena gelar itu langsung diberikan Nabi, maka ditambalkanlah gelar itu sampai saat sekarang ini. Begitu juga khalifah yang berikutnya, Sayyidina Utsman, Zun Nurain. Nah, gitu. Gelarnya itu adalah dua cahaya mata. Kenapa? Karena saking dekatnya, saking percayanya Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan ini, sampai dia digelar itu dua cahaya mata. Kenapa? Menikahi dua kepada istri. Menikahi istri yang dua itu adalah masih dari anak putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kalsum. Nah, gitu. Jadi amanah itu, kenapa? Sayyidina Utsman itu orang yang sangat dermawan. Jadi mungkin itulah hadiah-hadiahnya itu. Makanya mereka itu sudah diberi pangkat ketinggian dengan penyebutan nama radhiyallahu an, Allah meridhoi mereka, dan Nabi langsung memberi label ciri khusus, ya kan, untuk dalam membedakan antara sahabat-sahabat yang spesial itu gitu. Baru yang khalifah keempat itu, itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, itu gelarnya. Allah meridhoinya gitu. Mendoakan Sayyidina Ali itu gitu. Jadi salah satu yang saya ketahui itu bahwa di antara sahabat-sahabat seluruhnya yang bersama Nabi di kala itu, Sayyidina Ali ini sosok seorang yang dia tidak pernah menyembah kepada Tuhan selain Allah. Wajahnya itu tidak pernah dihadapkan kepada penyembahan berhala. Dia terpelihara sejak dia dari kecil, karena dia dari kecil sudah bersama Rasulullah gitu. Jadi gelar-gelar itu banyak. Jadi mungkin yang empat ini menjadi khalifah mungkin karena apa? Karena hubungannya kepada Nabi itu dekat. Mereka mendapatkan label gelar itu tadi. Dan sahabat yang lain juga sama. Mereka juga ada yang menjadi bergelar sebagai pedang Allah, singa Allah. Banyak ini gelar-gelar itu semua yang Nabi mengkhususkan kepada sahabat-sahabat yang dekat. Cuman pada masa itu memang yang sudah terjadi, yang menjadi suatu hikayat cerita, yang menjadi khalifah dari ya empat sahabat itu yang orang banyak ketahui, dan itu memang diketahui banyak para alim-alim ulama sebelumnya itu di kala itu gitu. Mungkin mereka dianggap pantas. Kenapa? Satu, karena kedekatannya kepada Rasulullah, dan mereka itu saling bermata rantai. Mata rantainya apa? Sayyidina Abu Bakar memiliki putri yang bernama Siti Aisyah, menikah kepada Rasulullah. Kan berarti berbesan. Nah, gitu, itu mata rantainya. Sayyidina Umar gitu. Sayyidina Utsman sendiri itu menantu Rasulullah. Sayyidina Ali masih sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah juga. Maka dari Sayyidina Ali itu nantilah lahir zuriat Nabi, karena Rasulullah SAW mengatakan keturunanku dari Siti Fatimah gitu, dari anak Siti Fatimah. Padahal menurut nasab, kalau orang kan pada umumnya kan dari nasab itu laki-laki ya kan. Cuman karena itu menjadi tanzil, suatu ketetapan yang dikhususkan kespesialan atau keagungan dari Nabi itu tadi, nasabnya dari Sayyidina Ali. Kenapa? Bagaimanapun kakek Sayyidina Ali dan kakek Nabi Allah Muhammad SAW itu satu garis turunannya. Pada intinya itu memang sama. Artinya kalau dibilang mereka ini semua adalah darahnya darah biru gitu. Darah yang keturunan secara nasab memang yang di sekitar Nabi ini, mereka itu orang-orang yang sudah dimuliakan Allah. Maka mereka bergelar-gelar radhiyallahu an. Seluruhnya para sahabat Nabi itu selalu disebut radhiyallahu an. Allah meridhoi mereka. Nah, mungkin penjelasannya itu begitu tadi. Karena kelayakan, kepantasan, dan memang sudah ada kekhususan kepada mereka itu, sehingga mereka pantas dijadikan khalifah, menjadikan pemimpin umat di kala itu gitu. Gimana Bang Amar? Oh, Bang Amar sudah apa? Gimana Bang Wanto? Iya kan?
Oh, Bang Amar mau bertanya? Saya Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi dari penjelasan Ustaz tadi, Ya. Ustaz kan mengatakan Rasul Allah di awal adalah Oh, itu penjelasan saya sebelumnya. Ya. Oke. adalah nabi Allah. Ya. Sedangkan Rasul Allah di akhir Mahdi Allah alaihi salam atau Al-Mahdi alaihi salam, Ya. yang dimana kita ketahui Mm-mm. Rasul Allah memiliki sahabat semasa hidupnya. Ya. Pertanyaan saya, apakah Mahdi Allah itu memiliki sahabat yang sahabatnya itu juga Sama seperti sahabat Nabi sebelumnya gitu. ya Oke, jadi gini. Rasul Allah di awal adalah pangkat makam ketinggiannya kemuliaannya Nabi, ya kan? Rasul Allah di akhir pangkat ketinggiannya kemuliaannya Mahdi Allah alaihissalam, Al-Mahdi alaihissalam. Jadi itu kalau maksud Bang Ammar itu bertanya, kalau Nabi punya sahabat gitu, Ustaz. ya kan? Berarti sama. Mahdi Allah alaihissalam itu juga memiliki sahabat karena hidupnya bersosialisasi juga. Pasti adalah orang-orang yang dekat, keluarganya, sahabatnya. Ya sama. Gitu. Jadi kesimpulannya di situ ada kekhususan lagi gitu. Di situ juga kekhususannya sama gitu. Kalau di awal itu mungkin digelar-gelar dengan kespesialan khusus spesialisnya apa gitu. Ada As-Siddiq, ada Al-Faruq, ada karamallahu ajha gitu. Nah, bisa besar kemungkinan sahabat-sahabat yang bersama Al-Mahdi alaihissalam atau Mahdi Allah alaihissalam itu juga memiliki status namanya. Kenapa harus seperti itu? Karena apa? Karena orang itu kan mereka yang berjuang bersama Rasulnya gitu. Jadi status itu perlu dikala saat gimana? Kan sudah lama berjuang di awal. Ketika di akhir tidak memiliki status, nanti tidak ada suatu tolak ukur yang menjadikan dia itu menjadi sebuah tidak terlepas dari apa yang diyakininya gitu. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang dulu dia berjuang di awal, ya kan? Dia berjuang di awal, dia banyak perang bersama Nabi, membela Islam. Tapi karena ada di dalam dirinya sifat merasa dia berbuat itu merasa untuk dirinya gitu, untuk kepentingan kelompok kaumnya itu atau kelompok ininya, rasnya gitu bahasanya. Dia berbuat itu bukan karena Allah dan Rasulnya, sehingga dia terlepas dari akidah keyakinannya itu. Sedangkan ada orang yang baru masuk ke dalam Islam di kala itu, ya, dia belum sempat melakukan ibadah, tapi dia sudah ikut berjuang sehingga mati di dalam peperangan itu, sehingga Rasulullah membilangkan itu yang selamat. Langsung dapat status selamat Ustaz ya. Iya, jadi perlunya status itu di awal supaya mencirikan seseorang itu dia sudah berjuang di awal, sehingga di akhir itu dia harus sadar dengan statusnya itu, sehingga dijaganya, sehingga di akhir ayatnya dia tetap beriman, dia tetap berkeyakinan, dan dia berbuat hal yang sebagaimana masa di awal sampai akhir dia berbuat seperti itu. Jadi intinya berbuatnya itu jangan kendur, tetap stabil, tetap bersemangat walaupun masa keadaannya sudah berubah. Kenapa? Islam ini datang kan dia membawa gitu. Awalnya tidak banyak, setelah itu menyebar kan jadi banyak. Nah, begitu juga di masa Rasulullah yang di akhir juga itu sama. Orang-orang yang dekat itu pasti di awal tidak banyak jumlahnya. Setelah sudah semakin lama semakin banyak, tertentukanlah jumlahnya itu tadi. Makanya bagi yang awal dia harus menentukan statusnya supaya dia dapat terjaga
Itu yang dibilang jaga diri. Jaga diri itu menjaga keyakinannya dengan perbuatannya. Kenapa? Segala sesuatu yang dia dibuat itu tidak sesuai dengan konteks perjalanan di masa itu atau di masa akhir, maka dia akan bisa kehilangan arah lama-lama. Atau dia nanti bisa turun, bisa naik. Makanya untuk menjaga kestabilan itu harus mengerti lah. Mengerti maksudnya? Saya ini memang agak pelik dia membahasakannya. Cuman saya mencoba memberi sudut pandang aja gitu. Artinya kita apabila kita sudah mendapatkan satu keyakinan, sudah mengenal, sudah yakin, sudah berjalan, jangan kita ada merasa kita sudah berada di posisi yang aman. Kenapa? Karena segala suatu perbuatan itu ditentukan pada akhirnya. Kalau di awal kan masih memulai. Makanya kalau ada kata orang bilang merebut juara itu mudah, mempertahankannya sulit. Nah gitu. Karena ini kan seperti berlomba-lomba kelihatannya. Padahalnya supaya dia tidak seperti itu ya dia harus memiliki status. Sebagaimana para sahabat di awal mereka memiliki status. Statusnya apa? Sayyidina Abu Bakar statusnya misalnya di label pangkatnya As-Siddiq. Nah gitu-gitu. Dan seterusnya Sayyidina Ali karamallahu wajha, Sayyidina Umar Al-Faruq. Nah, jadi begitulah dia. Berarti perlu kali status itu Ustaz ya? Iya, supaya dia ada tolak ukur yang dia membuat itu dia stabil gitu, status itu. Berarti itu untuk mengenal ciri, misalnya gini kan Ustaz. Nikah kan, status nikah gitu. Iya. Berarti untuk mengenal cirinya Ustaz ya? Iya. Biar ada statusnya. Kalau udah menikah statusnya jadi suami. Iya. Enggak lajang lagi. Nah, gitu dia. Kayak mana Bang Amar? Ya paham Ustaz. Ngerti ya? Itu Ustaz. Jadi Bang Amar harus semangat. Siap Ustaz. Ya. Terus berusaha. Tanamkan rasa baik sangka. Ya kan? Ini ada ciri satu yang mungkin bisa disampaikan. Ciri-ciri seorang Rasul Allah atau bilanglah seorang Nabi atau seorang Mahdi Allah, ada ciri yang tidak tertulis di dalam kitab. Mungkin ini sangat jeli untuk mengetahuinya. Contohnya begini. Kalau kita dimarahin sama seseorang, walaupun kita tahu kita salah, yang memarahi kita benar, tapi ada rasa kita itu merasa tidak senang. Itu menandakan hal itu hal yang menjadi fitrah. Kenapa? Biarpun aku salah, kan kau tidak semena-mena memarahi aku gitu. Tapi kalau dia pangkat keagungan ketinggiannya itu seorang Rasul Allah, apabila seseorang itu dimarahin atau ditegur, itu kita langsung berbalik kepada kita. Satu, kita tidak akan pernah membencinya, karena kita tahu dia itu siapa gitu. Yang ada kita berintrospeksi diri, aku salahku ini apa gitu. Sehingga marah itu tadi sangat menegur kita bahwa perbuatan kita itu sudah fatal. Kalau orang lain mungkin udah tahu salah, tersenggol, udah tahu dia salah, dimarahi bisa jadi berkelahi. Itu tanda-tanda kemahdahan, ketinggihan seseorang itu kalau itu Rasul Allah, Nabi Allah atau Mahdi Allah. Kalau dimarahin para sahabat yang bersama Nabi atau para sahabat yang bersama Mahdi Allah, kalau dimarahi berarti dia mengintrospeksi dirinya. Aku salah berarti gitu. Tidak pernah ada rasa sakit hati. Yang ada kita berusaha bagaimana aku ini tidak tersalahkan gitu. Aku rubahlah sikap aku gitu. Itu dia bedanya. Kalau orang lain biarpun kita salah, tapi kalau dimarahin kita pun marah juga jadinya. Nah itu dia. Jadi itu dia salah satu ciri yang mungkin agak jeli melihatnya gitu. Pernah merasakan seperti itu? Mungkin nggak usah jauh-jauh lah cerita kepada Rasul Allah, mungkin kepada guru gitu ya kan? Ya kan? Kepada guru yang sangat disanjung, itulah bahasanya. Mungkin di mari kita introspeksi diri. Kalau kepada emak atau ayah karena merasa dekat dimarahi, ada merajuk-merajuknya. Kalau ini nggak bisa merajuk kita. Berarti seperti nasihat ke diri sendiri Ustaz ya? Iya, makanya dimarahi.
Bagus berarti Ustaz ya. Ya karena sayang lah. Syukur masih dimarahi Bang Baim. Kalau didiamin gimana? Ustaz ya. Harusnya bingung berpikir awalnya. gitu. Iya. Makin bingung kita ya kan. Takutnya hilang tanpa arah. Namanya udah didiami, tidak dianggap. Kalau dalam bahasa gini, iblis atau setan atau dajjal itu dianggap musuh kan, sama kaum muslimin gitu kan, yang beriman kan. Masih mending kalau dianggap musuh. Waduh. Masih dianggap. Artinya dianggap dia sebagai musuh. Musuh, Ustaz, ya. Iya. Kalau enggak sudah tidak dianggap apapun, berarti dia sudah tidak dalam sudut pandang dari manapun, dia tidak dipandang, tidak dianggap namanya, dianggap tidak ada. Kan sedih hati begitu. Berarti lebih dianggap iblis Ustaz, ya. Bukan begitu. Itu perumpamaan aja Bang Bae. Masih mending, ya kan? Dianggap musuh. Artinya masih dianggap ada sebagai, walaupun sebagai musuh gitu. Padahal Ini ada bahasa-bahasa seperti ini mungkin Statusnya, Ustaz, ya. ada statusnya. Iya, betul. Statusnya apa tadi? Jadi musuh ya kan. Tapi ingat, iblis dia hanya menyuruh-nyuruh saja. Yang berbuat kan manusia itu juga. Iya Ustaz. Setan hanya menggoda-goda saja. Bisa juga mereka berdalih, aku kan menggoda saja. Yang berbuat kan kau. Kaulah yang menanggung semua perbuatanmu gitu. Nah, jadi begitu dia. Dajjal kan dia cuma membohongi saja. Kenapa kau mau dibohongi? Nanti dia bisa juga berbalik. Pada intinya iblis, setan atau dajjal itu makhluk. Kalaulah kembali kepada sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Kita manusia berapa kali berbuat salah? Banyak sekali. Kita memohon ampun, kira-kira diampunkan tidak? Saya nggak tahu. Ya, dari sifat Allah yang Maha Pengampun diampuni. Selagi dia masih mengakui Tuhannya itu Allah dan dia mengaku berasa bersalah, namanya bertaubat. Gitu. Tapi kalau iblis atau setan apa, kira-kira tahu kita dia berbuat salahnya di mana kali gitu. Kalau dia juga makhluk, kita makhluk, ada kemungkinan juga gitu. Cuman kita wallahu alam. Diampuni atau enggak itu urusan yang memiliki ampunan. Kita hanya bercerita dengan pada sudut pandang pemahaman saja. Pada intinya begini, kalau orang sudah bersudut pandang cerita tentang pemahaman terhadap dirinya, pasti seseorang itu dia cari yang enak-enak saja. Namanya udah memahami untuk dirinya sendiri. Pasti posisinya mau cari yang enak-enak aja itu. Makanya coba berbaliklah gitu, berbalik arah keseimbangan gitu. Gitu. Gimana? Iya, Bang Jamri ini lihatnya serius sekali ya kan. Gimana? Ada yang kalau enggak saya bisa masuk lagi nih kalau nggak ada yang ditanya ya kan. Izin tanya Ustaz. Oh iya silakan, Bang Wanto ya. Iya Ustaz. Jadi awak bertanya nih Ustaz Iya. tentang perkara rokok nih Ustaz. Iya, kok lari ke rokok nih? Agak di luar konsep nih Ustaz. Kok perkara rokok ini? Bang Wanto merokok? Iya Ustaz. Oh iya. Jadi gini Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Iya iya. Jadi sebagian ulama mengatakan rokok itu haram. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan rokok itu makruh Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Haram sama makruh ya kan. Kira-kira ulamanya ada yang merokok nggak? Sebagian ada yang merokok, sebagian tidak Ustaz. Ya. Sebagian ada, sebagian tidak. Berarti 50-50-nya ya kan. Jadi kalau cerita dasar hukum haram, ya kan, dasar hukum makruh, abang mengambil dua hukum ya. Ini lari kita pembahasannya ke fikih ya, kita geser ke fikih ya. Iya Ustaz. Jadi kalau dasar hukumnya makruh berarti sesuatu hal yang dikerjakan itu mendekati kepada mudarat. Kalau itu makruh, kalau sudah mudarat jatuhnya haram, berarti makruh itu mendekati kepada haram. Kalau dasar hukumnya haram berarti segala sesuatu perbuatan itu yang dia kalau dibuat memudaratkan, makanya jatuh hukumnya haram. Memudaratkan tahu? Merugikan. Nah gitu. Apabila dia merugikan seseorang maka jatuh hukumnya haram. Nah di situ kata Bang Wanto, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Yang satu ada yang merokok ulamanya, yang satu ada yang tidak, gitu kan.
Bang Wanto tinggal taklik aja. Taklik ikut ke ulama yang mana. Oh gitu Ustaz ya. Iya, kita tetap harus berbaik sangka lah. Oh iya Ustaz. Kadang gini, kadang kita melihat nih ya, kita melihat ada seseorang dia merokok, dia orang alim, dia orang yang masyhur, dia memiliki banyak murid misalnya. Iya Ustaz, sering juga saya. Tapi kok merokok ya? Iya. Sementara di kalangan awam ada yang mengatakan rokok haram. Kenapa dia yang tahu ilmu kok merokok gitu? Nah, itu kenapa itu Ustaz? Jadi gini ya, sebelum saya menjawab itu, kita bahas dulu. Ya, rokok itu haram apanya dulu? Zatnya atau perbuatannya? Kalau zatnya, cobalah lihat apa saja yang berada di dalam kandungannya itu. Iya Ustaz ya. Tembakau, tumbuhan. Kira-kira tembakau haram nggak? Tanya aja dulu kepada itunya. Jawablah gitu. Enggak, gitu kan misalnya kan. Ada kertas di situ. Kertas haram nggak? Enggak. Enggak. Kalau maksud saya kenapa bertanya seperti itu? Tembakau tidak haram karena kalau kan ada ibu-ibu atau inang-inang, opung-opung lah bahasa orang Medan ya kan. Iya Ustaz. Kalau dia membersihkan giginya kan pakai tembakau. Iya Ustaz. Kalau tembakau haram berarti dia melakukan yang Yang haram itu. ternyata tidak. Makanya itu zatnya, bahan bakunya itu. Baru ada apa lagi di situ? Kertas, tembakau gitu kan. Iya Ustaz. Baru apa lagi? Kalau dia filter ada busanya. Busa haram nggak? Enggak. Enggak juga. Berarti zatnya nggak haram. Jadi haramnya di mana misalnya? Perbuatannya. Jadi yang haram yang mana itu Ustaz? Fatwanya haram. Iya, makanya itu haram di mananya? Perbuatannya atau zatnya? Kita harus itu. Makanya kalau bingung-bingung kali Bang Wanto, taklik aja kemana? Oh, kata ulama ini enggaknya. Kata ulama ini udahlah, aku ikut ulama ini aja lah. Kan cerita paham tadi. Iya Ustaz. Kalau paham biasanya orang mau yang enak-enak gitu. Jadi supaya tidak merugikan orang lain. Nah, baru kembali ke cerita tadi. Terkadang kenapa seseorang itu yang dia sudah dianggap alim, sudah dianggap masyhur, kok dia juga merokok? Gitu kan? Iya Ustaz. Itu kita tetap harus berbaik sangka. Dia tuh orang yang berilmu. Bisa saja ada sesuatu hal yang misalnya begini. Ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tahu penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Penyakit hati yang tidak bisa disembuhkan, tahu? Nifak Ustaz ya. Penyakit nifak. Ya. Penyakit nifak itu dua. Ada dia berwawasangka. Berwawasangka tahu? Menduga-duga. Ada dia ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, itu penyakit nifak itu. Ini penyakit yang payah disembuhkan. Ujub nanti dibagi dua lagi. Ada kalau dia ujub gini. Oh, bukan ya. Kalau ujub dia dapat dinasehati orang itu, dapat diingatkan. Tapi kalau udah nifak itu lebih halus lagi dia. Ini seperti kecanduan ini orang. Bisa gitu Ustaz ya. Iya, itu penyakit dalam diri, kecanduan dia. Misalnya dia merasa bangga. Kalau ujub mungkin bisa diingatkan atau dinasehati. Gitu kan? Tapi kalau sudah nifak, dia sudah tidak bisa diingatin. Kenapa? Dia seperti tercandu itu. Maka dia harus dihilangkan dari candunya itu. Nah, untuk menghilangkan rasa ujub itu tadi, biasanya orang seolah-olah, di sini ada kata seolah-olah ya. Seolah-olah dia melakukan maksiat. Ingat, seolah-olah ya, bukan melakukan maksiat. Seolah-olah melakukan maksiat, apa itu? Itu tadi masalah rokok itu. Berkaitan, bisa berkaitan. Iya, kadang ada alasannya itu. Seolah-olah dia melakukan maksiat dilihat orang. Dia sebetulnya itu karena banyak yang menyanjungnya, banyaknya muridnya dia sebagai guru. Mungkin saja karena baik sangka kita, nih baik sangka ya. Baik sangka kita, dia mau menghilangkan rasa ujub di dalam dirinya itu. Yang disanjung-sanjung. Karena ingat, seolah-olah berbuat maksiat. Tadi hukumnya kan belum jelas. Iya Ustaz. Kan tanda takliknya. Dia lebih tahu tentang apa yang dia buat. Makanya hati-hati dengan orang yang berilmu. Iya Ustaz. Begitu. Jadi kalau sudah begitu dia melakukannya, yang tadi Bang Wanto bilang hukumnya makruh sama haram,
bisa jadi wajib sama orang itu gitu. Loh, bisa gitu Ustaz. Kok jadi wajib ya? Dia harus menghilangkan Iya. rasa ujub di dalam dirinya. Dia melakukan seolah-olah, kan seolah-olah. Iya. Makanya kalau itu haram, perbuatannya itu haram. Nah, tadi kalau dia hukum dasar makruh ketika dia mendekati dengan kemudaratan, rupanya tidak mudarat, kan jadi makruh. Makruh itu apabila ditinggalkan mendapat pahala, ya kan? Dikerjakan tidak mendapat dosa. Kalau haram itu ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Itu kan masih apa dia? Itu kalau dasar-dasar hukumnya. Jadi seolah-olah. Jadi yang sebenarnya seolah-olah bermaksiat gitu ya kan. Iya. Tapi harus diketahui lagi lebih jeli lagi yang mana yang sebenarnya maksiat. Kalau dia merokok dilihat nggak? Dilihat ya. Dilihat. Berarti dia seolah-olah. Karena perbuatan maksiat itu pada hakikatnya dia melakukan terhadap dirinya sendiri, tidak terlihat orang lain. Karena dia yang tahu apa perbuatan maksiatnya gitu. Nyamar gitu Ustaz. Hati-hati dengan kata berburuk sangka. Karena itu penyakit nifak juga, berwawasan sangka. Ada juga orang dipegangnya rokok gini kan. Tapi nggak dihisapnya. Misalnya jalan pada saat bulan Ramadan. Dia megang aja gitu, dibakar, dipegang, jalan gitu. Orang menuduh yang aneh-aneh. Padahal kan dipegang aja, apa salahnya gitu. Tapi nyamuk belum puasa rokok Ustaz ya. Contoh. Takut ada nyamuk ya Pak Ustaz ya. Nah, nggak tahu juga, mungkin begitulah. Jadi inti dari semua yang abang tanya itu, itulah berbaik sangka. Kena hukum makruh haram udah bingung ya kan. Dikasih hukum wajib, dia wajib bukan merokoknya bang. Ingat, wajib apa? Wajib menghilangkan rasa ujub di dalam dirinya. Itu pula obatnya seolah-olah. Iya Ustaz ya. Seolah-olah ya, ingat ya, seolah-olah berbuat maksiat. Ingat, bukan berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat, mudah kali. Dia melakukan sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau seolah-olah dia berbuat itu dilihat oleh orang. Nah, gitu. Jadi tanamkan rasa baik sangkanya bang. Biar nggak ada wawas sangka lagi. Biar nggak ada penyakit nifak, merasa diri. Nanti misalnya, contoh nih, awak ikut taklid kepada ulama yang haram merokok misalnya gitu. Ngelihat orang merokok, kena gak hati awak? Oh, dia melakukan yang haram begini-gini. Udah nggak bisa. Kayak gitu. Hati-hati. Iya Ustaz. Gitu ya. Kayak mana Bang Jamri gimana? Paham Bang Jamri? Bang Jamri merokok? Ada rokok ya? Bagilah saya ya kan. Tapi jangan sebatang. Kalau mau ngasih satu kontainer ya kan. Kan bisa saya jual ya kan. Uangnya nanti kita bagi-bagi bang. Pada yang membutuhkan ya kan. Gitu lah dia. Gimana? Ini udah hujan pula nih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Ayo Ustaz, lanjut. Iya. Ya, saya mau bertanya ini agak sedikit apa juga Ustaz. Iya, agak sedikit apa nih Bang Adin? Kenapa? Ini minum saya. Saya minum ya. Iya Ustaz. Untuk disediakan ke Ustaz itu. Ayo Bang. Kenapa setiap saya kan beberapa di konten ini kan saya heran gitu Ustaz, bertanya-tanya dalam diri. Heran bertanya-tanya dalam diri, iya. Kenapa di setiap menjumpai Ustaz itu, meski jumpai Ustaz itu, kenapa tengah malam gitu? Iya juga ya. Jam 3, jam 2 gitu. Kenapa? Ya, Bang? kayak ini jam 3 nih ya sekarang ya. Oh gitu ya, Bang Baim ke situ arah pertanyaannya ya. Ini dijawab nggak nih ya? Cuman itu aja pertanyaan Bang Baim. Iya. Heran karena setiap mau datang kemari baru bisa masuk diizinkan kalau sudah jam Jam 3, jam 2 malam gitu. Apa yang herannya Bang Baim? Rupanya kalau malam-malam herannya di mana gitu? Ya, waktunya gitu Ustaz. Waktunya ya. Karena pada lazimnya orang kalau bersilaturahim itu Iya. pada siang hari, sore hari, malam pun paling jam-jam yang normal, jam 9, jam 8 gitu ya. Saya jawab. Gimana Bang? Saya jawab. Jawab ya. Jadi begini, yang paling benarnya kali kalau pagi saya beraktivitas.
siang saya beraktivitas, sore juga saya beraktivitas. Nah, aktivitas saya itu ada di kala yang di luar dari waktu ini. Jadi kalau malam baru saya bisa gitu. Gitu aja sebetulnya. Dan saya lebih suka bermainnya di malam hari ya. Gitu ya. Dan juga kalau pada saat waktu yang terang itu aktivitas itu mungkin ya, saya sebut aja misalnya kita ada tempat yang kita harus memang dia dipelihara, tidak bisa orang memang datang, itulah adab bertempat. Nah, jadi kita harus tahu setiap datang kepada adab bertempat itu kullu say'in sababun gitu kan, kullu say'in alamah, kullu say'in adabun. Setiap perkara ada sebabnya. Kenapa kok malam-malam kan gitu kan? Iya, heran juga. Setiap perkara ada ciri-cirinya gitu. Dan setiap perkara itu ada adab-adabnya. Makanya kita mau menggunakan adab bertempat. Nah, di tempat saya ini yang saya diamin ini kan bukan milik saya. Saya di sini hanya menjaga gitu. Yang saya jaga pas pula pada siang hari. Kalau pada malam hari ini mungkinlah waktu yang luang. Dan adab saya kepada saudara-saudara saya ketika bertamu, kan nggak mungkin saya suruh pulang karena sudah datang jauh-jauh gitu. Ya udah datang. Itu kan baru-baru ini saja. Jadi kalau udah setelah adab bertempat itu, paling tidak orang yang datang itu dia berbuat sesuatu apa yang dimau pemiliknya, gitu kan? Kalau datang tempat itu bersih, paling tidak kita jangan mengotori. Gitu. Kalau kita peduli sama tempat itu, kalau tempat itu kotor dibersihkan. Nah, itu adab-adab tempat yang mau kita datangi. Itu kita kalau mau beradab dengan tempat. Gitu dia. Mungkin itu saja, Bang Baim. Dan saya memang sukanya memang malam-malam. Kenapa? Ngantuk Bang Baim enggak? Bang Aden. Ngantuk. Abang ngantuk enggak? Enggak heran kan? Enggak heran. Abang heran enggak? Enggak. Kenapa malam-malam enggak? Enggak. Ya. Ya udahlah gitu. Abang heran enggak? Enggak ya, karena udah biasa begadang. Karena ada katanya gini, orang payah tidur malam, jadi dia kurang tidur. Ada orang dia yang payah tidur malam, makanya dia kenapa? Karena dia kurang begadang. Kalau yang satu kurang tidur, yang satu kurang begadang, makanya dia mau begadang. Nah, gitu. Kalau saya kurang begadang ya. Nggak ditanya kapan tidurnya gitu. Tidurnya nantilah kalau udah matahari dan naik baru tidur. Itu bangunnya nanti ya pas zuhur. Kan mudah ya kan. Tinggal memindahkan waktunya saja ya. Itu semua masalah kebiasaan ya kan. Bang Jamri gimana udah? Ada yang mau ditanya kan? Ada Ustaz. Ini lain-lain, ini Bang Jamri nanya ini. Nanti pasti di luar dari konteks. Kan saya ingin bertanya ya Dok, Iya. tentang masalah tadi yang dijelasin sama Ustaz, masalah nifas sama wujud. Iya. Ya. Jadi kalau wujud itu kan kata Ustaz kan bisa diingatin. Iya. Sedangkan nifas itu kan kecanduan hati Iya. dalam kolbu. Iya. Yang saya mau pertanyaan saya itu gimana cara melawan perasaan nifas itu pada diri kita sendiri. Iya. Kalau orang bahasanya kecanduan ya, dia masuk ke panti rehab. Berarti segala sesuatu yang dia buat dinonaktifkan. Apa itu? Penyebab nifaknya itu apa? Penyebab dia ujub itu apa? Semisal si seorang ini dia menjadi seorang yang disanjung, misalnya jadi artis misalnya gitu, atau dia jadi penceramah gitu. Makanya bukan enak itu jadi penceramah disanjung apa, kalau dia ada rasa ujubnya kayak gini lah kan. Kenapa saya bertanya-tanya juga? Supaya saya tidak menjadikan tamu saya ini objek saya.
Karena kebanyakannya seperti itu. Nanti kena ustadz katanya, kena penceramah, terus ditanya terus ya kan. Terus yang apanya itu menjadi objek gitu. Saya tidak. Bagaimana saya juga bertanya gitu. Jadi seolah-olah kita sedang bercerita gitu. Jadi untuk menghilangkannya itu Bang Jamri, hilangkan dulu pangkal awalnya yang menyebabkan ujub tadi itu. Salah satunya tadi itu seolah-olah dia berbuat maksiat. Yang tadi tuh, tahu kan seolah-olah berbuat maksiat kan? Nah itu, jadi dia mencoba menghilangkan perasaan ujubnya itu, supaya orang tidak menyanjungnya terlalu berlebih. Padahal kalau saya bilang orang-orang setingkat itu yang sampai pemahamannya begitu, itu sudah sangat luar biasa. Seolah-olah bermaksiat apa dikaitkan dengan kata, karena Bang Wanto tadi membahas tentang rokok, ya mungkin banyak yang dilihat kok ada ulama yang begitu, gitu ya kan? Para ustadz begitu, para kiai begitu. Jangan berburuk sangka dulu. Makanya kalau memang kita tidak bisa menghilangkan rasa ujub kita tuh, penyebabnya apa gitu? Penyebabnya itulah dipangkas habis. Misalnya kita jadi seorang dai, gitu kan? Ya nggak usah berdai dulu lah. Gitu. Contohnya aja itu, kalau mau menghilangkan, kata menghilang, tapi sebetulnya nggak bisa dihilangkan itu, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Dihilangkan Ustaz. Nggak bisa dihilangkan. Sama gini ya, dia hanya bisa dinetralkan, dikontrol. Penyakit gula Ustaz. Itu kolesterol juga. Kenapa gitu? Karena itu fitrah manusia. Sama seperti ngantuk, bisa nggak dihilangkan? Dia dinetralkan aja. Kenapa? Nanti kalau udah netral dia ngantuk lagi. Akan mengulang terus. Makanya cara menetralkan itu apabila datang rasa ujub, dia menunjukkan seolah-olah dia bermaksiat. Seolah-olah, ingat seolah-olah ya, bukan dia apa. Tadi kalau membahas ini kan tapi haram gitu, melakukannya berdosa. Nanti tanya lagi, kalau memang haram, apanya gitu, perbuatannya atau zatnya. Kalau perbuatannya contoh, mengontong merokok, tapi rokoknya mencuri. Yang haram apanya? Perbuatannya. Berarti rokoknya? Enggak juga katanya. Jadi kalau rokok dapat Hah? Kalau rokok dapat? Itu kalau rokok dapat itu yang menyebabkan kanker. Kering. Kan rokok dapat. Itu yang menyebabkan kanker. Rokok dapat menyebabkan kanker. Oh, berarti haram kan? Makanya kalau rokok Bang Jamri jangan dapatan, yang beli. Iya Ustaz. Iya. Tuh Bang Jamri ya. Jadi gitu, itu tidak bisa dihilangkan, tapi dikontrol dengan kata seolah-olah. Ingat, kata seolah-olah di situ tetap dipakai hukum syar'i. Hukum syar'inya apa? Tidak merugikan orang lain. Ingat, kalau dipakai hukum hakikatnya, bagaimana lagi? Kalau kita berbuat menguntungkan orang lain. Ngerti bahasanya? Jadi sebetulnya jadi banyak PR jadinya. Menghilangkannya begini, caranya begini, hukumnya begini. Nah, ingat kalau hukum syar'i jangan merugikan orang lain. Kalau memakai hukum hakikat, perbuatan kita yang menguntungkan orang lain. Nah, begitu. Makanya kalau mau berbuat sesuatu seolah-olah bermaksiat, itu pakai hukum syar'inya, jangan merugikan orang lain. Kira-kira Bang Jamri merokok dilarang di situ, no smoke. Berarti ruangan itu tidak boleh. Janganlah Bang. Karena nanti hukumnya seolah-olah jadi melanggar hukum syar'i gitu. Jadi kalau memakai hukum hakikat, Abang beli rokok, bagi-bagi sama Bang Wanto, kan untung. Abang yang beli, orangnya yang ngisap, enak gitu. Contoh ya, udah ya, gitu ya. Mungkin itu aja ya. Tadi masalah penjelasan khalifah oke ya, Oke, Ustaz. Jadi itu karena kekhususan. Ada di situ status gelar atau dia diberi pangkat gitu. Ahlinya mereka di situ gitu. Karena dekat itu tadi ya. Ya, kedekatan hubungan dan memang perjuangan dan sudah menjadi layak bersama Nabi, karena dekat bersama Nabi itu menjadi layak sehingga diangkatlah sebagai pemimpin khalifah namanya. Pemimpin di kala itu gitu. Setelah Nabi itu masanya masa kekhalifahan
Setelah itu masa Mulkan Adon, arti Mulkan Adon itu raja-raja yang masih memimpin dengan syariat Islam. Ada Mulkan Jabbaron, itu raja-raja yang memimpin atau penguasa yang memakai hukumnya diktator, dirinya sendiri, tidak memakai hukum Allah, tidak ada keadilan di situ. Sehingga nanti masa itu datang masa Al-Mahdi, Mahdi Allah alaihissalam di kala itu. Mungkin itu sajalah penjelasan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanya sebelum saya balik lagi nih, soalnya Bang Aden ini udah penasaran nih. Ada yang mau ditanya lagi, nggak ada ya? Ada, oke. Hari ini tinggal pertanyaannya kan. Iya. Mungkin besok banyak lagi ditanya. Apa tuh yang mau ditanya? Udah ya. Mungkin itu saja. Kalau ada saya bercandanya, berbicaranya menyinggung gitu, saya mohon maaf, mohon ampun. Mungkin apa-apa yang disampaikan ini diambil manfaatnya. Mungkin sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang.